Dihina, dicaci, dan dianggap sudah habis. Itulah narasi kejam yang mengiringi langkah seorang Cristiano Ronaldo hanya beberapa hari yang lalu. Di usianya yang menginjak 41 tahun, panggung Piala Dunia 2026 seolah menjadi pengadilan yang tidak kenal ampun baginya. Masih lekat dalam ingatan kita semua, bagaimana di laga perdana Grup K melawan Republik Demokratik Kongo, sorotan tajam bagaikan pisau yang mengarah tepat kepadanya. Saat itu, cemoohan terdengar bergema. Ia dicap sebagai beban tim nasional. Ia dituding sebagai masa lalu yang menghalangi masa depan Portugal. Banyak kritikus sepak bola, bahkan sebagian pendukungnya sendiri, mulai menyuarakan satu kalimat menyakitkan. Sudah waktunya Ronaldo duduk di bangku cadangan. Namun, sejarah sepak bola telah mengajarkan kita satu pelajaran penting yang pantang untuk dilupakan. Jangan pernah membangunkan singa yang sedang tertidur. Jangan pernah menantang ego seorang Cristiano Ronaldo. Karena setiap kali dunia meragukannya, setiap kali orang-orang mulai menuliskan akhir dari karirnya, di saat itulah ia bangkit dan menulis ulang sejarah dengan tinta emas. Selamat datang di Raftel Sport. Hari ini, kita akan membedah salah satu momen pembuktian paling epik dalam sejarah Piala Dunia. Sebuah malam di mana seisi stadion terdiam, di mana kejeniusan seorang pria berusia 41 tahun membuat lawannya tertunduk malu, dan membuat para pembencinya terpaksa menelan ludah mereka sendiri. Ini adalah kisah tentang amukan Cristiano Ronaldo melawan Uzbekistan dalam kemenangan telak 5-0 Portugal. Mari kita saksikan bagaimana sang monster membungkam dunia. Atmosfer stadion malam itu terasa sangat tegang. Laga kedua Grup K Piala Dunia 2026 ini bukan hanya sekadar pertandingan untuk mencari 3 poin bagi Portugal. Ini adalah soal harga diri. Lawannya, Uzbekistan, datang dengan motivasi tinggi, berharap bisa memanfaatkan celah mental dari skuad Portugal yang sedang disorot tajam. Para pendukung lawan di tribun sudah menyiapkan ejekan-ejekan psikologis untuk sang kapten. Tapi, apa yang terjadi di atas lapangan justru di luar nalar. Peluit baru saja dibunyikan, keringat bahkan belum sepenuhnya mengucur, namun Ronaldo sudah menunjukkan intensitas yang mengerikan. Matanya menyiratkan satu hal, pembalasan dendam. Dan benar saja, kejeniusan itu hanya butuh waktu sekejap untuk meledak. Menit ke-6. Berawal dari skema serangan kilat, Ronaldo menemukan ruang yang bahkan belum disadari oleh barisan pertahanan Uzbekistan. Dengan insting predator yang tidak pernah pudar oleh waktu, ia mengeksekusi peluang itu menjadi gol pembuka yang fenomenal. Boom! Jala gawang bergetar hebat. Gol cepat itu bukan sekadar angka di papan skor. Itu adalah sebuah tamparan keras di wajah para kritikus. Di usia 41 tahun, saat striker lain mungkin butuh waktu untuk menemukan ritme, Ronaldo langsung menusuk jantung pertahanan lawan. Gol di menit ke-6 ini seketika mengubah atmosfer stadion. Ejekan dari tribun lawan yang awalnya nyaring, mendadak berubah menjadi gumaman ketidakpercayaan. Mereka mulai sadar, malam ini mereka tidak sedang berhadapan dengan pemain tua yang kelelahan, melainkan sedang berhadapan dengan sang algojo. Jika Anda berpikir gol pertama itu adalah kebetulan, Anda salah besar. Setelah keunggulan 1-0, Portugal benar-benar mengurung Uzbekistan, dan konduktor dari pembantaian itu adalah Cristiano Ronaldo sendiri. Banyak pandit yang memprediksi Ronaldo hanya akan menunggu bola di dalam kotak penalti, menghemat tenaga karena faktor usianya. Namun, data di lapangan berbicara sebaliknya. Ia bergerak ke sisi sayap, turun menjemput bola, dan menciptakan teror yang membuat bek-bek muda Uzbekistan kocar-kacir. Puncaknya terjadi pada menit ke-39. Lewat sebuah proses serangan yang sangat terukur, kejeniusan penempatan posisi Ronaldo kembali membongkar rapatnya benteng pertahanan lawan. Ia membaca arah bola beberapa detik lebih cepat dari siapapun di lapangan. Dengan sentuhan berkelas, ia mencetak gol keduanya. Sebuah brace di babak pertama panggung Piala Dunia. Seisi stadion benar-benar terdiam. Penonton yang sebelumnya bersorak untuk Uzbekistan, kini hanya bisa tertunduk malu sambil menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin seorang pemain berusia 41 tahun, yang beberapa hari lalu disebut sebagai beban, kini menari-nari dan menghancurkan mimpi tim mereka dalam waktu kurang dari 40 menit?
Statistik babak pertama saja sudah cukup untuk membuat siapapun merinding. Namun, teror belum berakhir. Mari kita bedah angka-angka gila di balik kejeniusan sang kapten malam itu. Ini bukan hanya tentang 2 gol, melainkan tentang dominasi absolut yang ia tunjukkan. Sepanjang pertandingan yang berakhir dengan kemenangan telak 5-0 untuk Portugal tersebut, Cristiano Ronaldo melepaskan total 7 tembakan. Dan yang membuat statistik ini terdengar tidak masuk akal adalah tingkat akurasinya. Dari 7 percobaan tersebut, 6 tembakan tepat sasaran, on target, dan hanya 1 yang melenceng. Ini membuktikan bahwa setiap kali bola berada di kakinya, itu adalah ancaman mematikan bagi kiper lawan. Uzbekistan benar-benar dibuat menderita di bawah hujan tembakan sang legenda. Lalu, bagaimana dengan kontribusinya dalam membangun serangan? Mereka yang menyebutnya beban harus melihat data ini. Ronaldo mencatatkan 19 sentuhan umpan, dengan 14 diantaranya adalah umpan sukses. Ia tidak egois. Ia terlibat dalam skema permainan, membuka ruang, dan mendistribusikan bola. Bahkan, percayakah Anda? Di laga ini, Ronaldo juga mencatatkan 1 kali tackle sukses. Seorang striker berusia 41 tahun, turun membantu pertahanan, melakukan tackle demi merebut kembali penguasaan bola untuk timnya. Ini adalah definisi sesungguhnya dari dedikasi tanpa batas. Berkat performa yang luar biasa komprehensif ini, mesin penilaian statistik pertandingan tidak ragu untuk memberikannya rating yang nyaris sempurna, yakni pukul 9.28. Sebuah angka yang sangat langka diraih di kompetisi selevel Piala Dunia, apalagi oleh pemain yang secara biologis sudah berada di senja karirnya. Ada satu detail penting dari pertandingan ini yang membuat seluruh dunia sepak bola angkat topi. Ketika skor sudah unggul jauh 4-0 atau 5-0, hal yang paling logis dilakukan oleh seorang pelatih adalah menarik keluar pemain bintangnya yang sudah menua untuk menjaga staminanya. Namun, tidak dengan Cristiano Ronaldo. Ia bermain penuh. Ya, Anda tidak salah dengar. Ia berada di atas lapangan selama 90 menit penuh tanpa ditarik keluar. Bayangkan stamina, kekuatan fisik, dan ketahanan mental yang dibutuhkan untuk berlari, berduel, dan terus memberikan tekanan selama 1,5 jam penuh dalam intensitas tinggi Piala Dunia. Di saat pemain-pemain yang usianya 10 tahun lebih muda darinya mulai terlihat rengah-engah dan kram, Ronaldo tetap berdiri tegak bak gladiator yang tidak kenal rasa sakit. Ini bukan lagi sekadar bakat alami. Ini adalah hasil dari kerja keras ribuan jam di ruang ganti, disiplin diet yang ekstrim, dan mentalitas baja yang menolak untuk menyerah pada batasan usia. Fisiknya mungkin 41 tahun, tetapi mesin di dalam tubuhnya masih bekerja seolah ia adalah pemuda berusia 25 tahun yang sedang lapar akan gelar. Kemenangan telak 5-0 Portugal atas Uzbekistan ini lebih dari sekadar 3 poin di grup K Piala Dunia 2026. Ini adalah sebuah mahakarya dari Cristiano Ronaldo. Penampilannya yang menghasilkan 2 gol ini kembali mengukir rekor bersejarah dan langkah-langkah bagi pencapaian individunya di panggung terbesar sepak bola. Malam itu, Ronaldo mengirimkan satu pesan yang sangat jelas kepada seluruh dunia, "Saya belum selesai." Bagi mereka yang meragukannya, bagi mereka yang mencemoohnya di laga melawan RD Kongo, malam itu mereka dipaksa menelan kata-katanya sendiri. Kejeniusan Ronaldo bukan hanya merobek jala gawang Uzbekistan, tapi juga merobek narasi negatif yang mencoba menguburnya hidup-hidup. Seisi stadion mungkin terdiam, tapi sejarah akan terus berteriak mencatat kehebatannya. Kini, dengan mentalitas yang kembali menyala, Portugal tiba-tiba kembali menjadi monster yang sangat menakutkan di turnamen ini. Bagaimana menurut kalian, Raftel Squad? Apakah performa gila Ronaldo ini menjadi pertanda bahwa Portugal siap melaju jauh dan merengkuh trofi Piala Dunia 2026? Ataukah ini baru pemanasan dari sang kapten? Coba tuliskan opini liar kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian sesama pecinta bola, dan pastikan kalian sudah subscribe Raftel Sport agar tidak ketinggalan update cerita menarik dan analisa mendalam dari dunia sepak bola lainnya. Saya pamit undur diri, tetap semangat, dan salam olahraga.